Halo semuanya. Pernah nggak sih kita mikir, apa ya yang dibutuhin biar sekolah itu benar-benar jadi tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas panduan terbaru dari pemerintah yang tujuannya persis ke arah sana. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini berdalam banget ya. Kita semua kan pasti setuju, sekolah itu harusnya jadi tempat di mana anak-anak kita merasa aman buat tumbuh, buat belajar, buat jadi versi terbaik dari diri mereka. Tapi, kenyataannya, apa lingkungan sekolah kita sekarang udah benar-benar kayak gitu? Nah, buat ngejawab tantangan itu, pemerintah ngeluarin sebuah inisiatif baru. Dan ini menarik banget, karena pendekatannya bukan sekedar nambahin aturan baru, tapi mencoba membangun sebuah budaya baru, sebuah visi besar buat lingkungan belajar di seluruh Indonesia. Jadi apa sih sebetulnya budaya sekolah aman dan nyaman itu? Seperti yang bisa kita baca di sini, ini bukan cuma slogan di spanduk ya. Ini tuh sebuah ekosistem yang utuh, mencakup nilai, sikap, kebiasaan sehari-hari, yang tujuannya cuma satu, ngejamin semua yang ada di sekolah, dari murid sampai petugas kebersihan, kebutuhan dan perlindungannya terpenuhi. Nah, ini dia cetak birunya. Mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi coba deh kita lihat. Di bagian paling atas ada peran orang tua dan masyarakat. Terus di bawah ada dukungan dari pemerintah. Dan di tengah-tengahnya, ini intinya, ada 4 pilar utama yang nopang semuanya. Kelihatan kan kalau semuanya saling nyambung? Ini nunjukin kalau bikin sekolah aman itu benar-benar kerja gotong royong. Visi besar tadi ternyata ditopang sama 4 pilar fundamental. Anggap aja ini kayak 4 tiang utama yang bikin bangunan sekolah jadi kokoh. Keempat pilar ini menjaga setiap aspek kesejahteraan siswa. Yuk kita lihat pilar yang pertama. Pilar pertama, dan ini jujur agak mengejutkan tapi keren banget, adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Betul, panduan ini ngegasin kalau sekolah juga punya tanggung jawab buat jadi ruang yang menghormati dan ngerawat sisi rohani setiap warganya. Terus prakteknya di lapangan gimana? Wah, ini konkret banget. Kayak yang bisa kita lihat, contohnya mulai dari ngasih waktu buat ibadah, masukin nilai toleransi ke pelajaran, sampai yang paling penting, nggak ada paksaan soal keyakinan. Intinya tuh soal kebebasan, saling menghormati, dan harmoni. Lanjut ke pilar kedua, pelindungan fisik. Nah, ini fondasi yang paling dasar ya. Sebelum kita ngomongin soal nyaman secara mental, ya tentu aja kita harus pastiin dulu lingkungan sekolahnya aman secara fisik. Masuk akal kan? Contoh-contohnya juga praktis banget. Mulai dari hal-hal yang kelihatan kayak bangunannya kokoh nggak, toiletnya bersih apa nggak, sampai akses buat teman-teman disabilitas. Dan coba deh perhatiin poin terakhir. Ini krusial. Ngurangin area-area sepi atau gelap yang bisa jadi sarang perundungan. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga yang bisa dibilang ini jantungnya. Kesejahteraan psikologis dan sosiokultural. Kalau fisik udah aman, sekarang giliran batinnya. Gimana caranya bikin semua orang di sekolah merasa aman secara mental, emosional, dan juga sosial? Cara mewujudkannya macam-macam. Ada yang sifatnya lebih terstruktur, kayak nyediain layanan konseling. Tapi ada juga hal-hal yang kelihatannya sepele, padahal dampaknya gede banget, kayak ngebiasain budaya 3S, senyum, sapa, salam. Hal-hal kecil kayak gini yang kalau dilakuin terus-terusan bisa ngebangun suasana sekolah yang positif banget. Pilar keempat ini ngebawa kita ke dunia modern, keadaban dan keamanan digital. Ini adalah pengakuan bahwa keamanan siswa itu nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Tanggung jawab sekolah sekarang meluas sampai ke dunia maya tempat mereka berinteraksi setiap hari. Prakteknya mencakup 3 hal krusial. Pertama, ngebekalin siswa biar nggak gampang kena hoax dan tahu cara ngelawan cyberbullying. Kedua, ngajarin etika berkomunikasi online. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, mastiin data pribadi mereka aman. Oke, 4 pilar tadi kan fondasinya ya, konsep besarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya ngubah semua ini dari sekedar dokumen keren menjadi aksi nyata di sekolah-sekolah? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Salah satu perubahan paling fundamental itu ada di cara bikin aturan. Coba deh lihat alur di sini. Prosesnya itu dimulai dari ngebentuk tim bareng-bareng, terus ada diskusi, sampai sosialisasi. Ini nunjukin pergeseran besar. Aturan tuh bukan lagi dibikin dari atas ke bawah, tapi dirancang bareng-bareng. Kalau kita pecah lagi, ada 6 langkah kuncinya. Coba perhatikan langkah 1, bentuk tim, dan langkah 3, diskusi. Keduanya itu menekankan partisipasi. Logikanya kan simpel ya. Aturan yang kita ikut ngerancang, pasti kita akan lebih ngerasa memiliki dan jadi lebih gampang buat ditaati bersama. Dan ini bagian yang saya pribadi suka banget, perubahan dalam cara berkomunikasi. Lihat deh perbedaannya. Dari yang tadinya serba dilarang, diubah jadi kalimat ajakan yang positif. Dilarang berlari, jadi berjalan dengan tenang. Ini bukan cuma soal pilihan kata loh, ini soal mengubah pola pikir dari menghukum jadi membimbing. Dampaknya ke budaya sekolah bisa luar biasa.
Jadi, setelah kita lihat semua konsep dan proses tadi, ada satu hal yang paling jelas, ini semua bukan tugasnya satu orang aja. Keberhasilan budaya ini sangat bergantung sama kita semua. Yuk kita lihat peran masing-masing pihak. Kita mulai dari kepala sekolah. Peran mereka itu ibarat nahkoda kapal. Ngasih contoh, ngerencanain arah, mastiin ada anggarannya, dan ngebangun kemitraan dengan pihak luar. Lalu ada para guru yang jadi garda terdepan. Mereka lah manajer kelas sehari-hari yang ngebangun atmosfer positif dan jadi mata pertama yang bisa mendeteksi kalau ada masalah, bahkan sebelum masalah itu jadi besar. Dan yang nggak kalah penting, peran murid itu sendiri. Panduan ini keren banget karena menempatkan mereka bukan lagi sebagai objek aturan, tapi subjek yang aktif. Mereka diajak ikut nyusun kesepakatan dan didorong buat jadi pendidik sebaya, alias saling menjaga satu sama lain. Tentu saja, lingkaran ini nggak akan lengkap tanpa orang tua dan masyarakat. Peran kita adalah jadi mitra sekolah, ngasih dukungan, dan yang paling penting, mastiin nilai-nilai positif yang diajarin di sekolah itu nyambung dan diperkuat juga di rumah. Pada akhirnya, semua panduan ini kembali lagi ke kita semua. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya bergeser dari apa yang harus dilakukan, jadi apa yang akan saya lakukan. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Apa langkah pertama, sekecil apapun itu, yang akan Anda ambil untuk ikut menciptakan sekolah yang lebih aman?